Perkenalkan, namaku Doni, umurku 28 tahun. Aku sudah bekerja di perusahaan farmasi di Kota Kembang. Aku masih kos di tempat yang sama saat aku masih kuliah di Fakultas Farmasi 4 tahun yang lalu. Setelah diwisuda, aku bersyukur karena langsung ada panggilan kerja di perusahaan yang sesuai dengan jurusanku, dan kini aku telah menempati posisi sebagai manajer pengawasan produksi. Kesuksesan karirku, ternyata tidak dibarengi oleh kesuksesan asmaraku, karena pacarku yang adik kelas itu masih melanjutkan kuliah S2-nya di luar negeri. Dalam penantian yang tidak menentu itu, kadang hatiku merasa sangat kesepian, apalagi seperti malam ini yang sunyi sepi, membuat batinku makin tersiksa. Sudah hujan tiada henti, suhu cukup dingin, mau main keluar tak bisa, akhirnya aku rebahan saja di dalam kamar. Tak ada yang bisa aku kerjakan saat seperti ini. Akhirnya pikiranku merambah kemana-mana, dan jatuhlah bayangan itu pada Tante Maya, ibu kosku sendiri yang akhir-akhir ini banyak sekali mengisi perubahan dalam hatiku. Entah mengapa aku menjadi makin suka kepadanya. Mungkin karena suasana yang sendiri, sementara Tante Maya juga lebih sering sendiri karena suaminya yang terus sibuk kerja, atau mungkin karena memang kecantikan Tante Maya. Kubayangkan perempuan itu tersenyum manis sambil mengakses kerudungnya, menguraikan rambutnya yang hitam panjang. Memperlihatkan kulit putih bersih dan sepasang lampu tamannya yang sebesar kelapa muda, yang nampak indah dan banyak sekali vitaminnya. Semua itu makin menjelaskan kalau Tante Maya itu bukan Won biasa. Gelirer, bunyi petir membuyarkan lamunanku. Aku bangkit berdiri dan keluar dari kamar menuju dapur untuk membuat teh panas. Sesudah itu aku duduk di ruang TV. Di ruang ini pun juga sangat sepi. Bisa jadi Tante Maya telah tidur dengan anaknya, dikarenakan Pak Rudi, suaminya, sedang ke Lampung menjenguk ibunya yang tengah dirawat sehabis dioperasi. Hasilnya aku duduk sendiri dan mulai menghidupkan TV. Tetapi anehnya, hampir semua stasiun TV gambarnya kurang keren. Aku coba seluruh saluran, dan hanya satu stasiun TV yang agak kelihatan gambarnya meski agak berbintik. Meski begitu, terpaksa tetap aku nikmati sinetron yang entah judulnya apa, karena aku memang tidak hobi nonton sinetron. Tiba-tiba aku mendengar pintu kamar dibuka. Dan dari kamar keluarlah Tante Maya. Aku kaget melihat kehadiran yang tiba-tiba itu. Tante belum tidur. Keberisikan ya? Tanyaku tergagap. Ah, tidak apa-apa. Saya memang belum tidur kok, jawabnya sambil melirik posisi dudukku. Yang membuat aku kaget sebenarnya bukan kedatangannya, tapi penampilannya yang di luar dari kebiasaannya. Sehari-hari Tante Maya, seperti kebanyakan ibu rumah tangga di kota ini, selalu berkerudung rapat. Sehingga hanya wajahnya saja yang terlihat. Dan itulah yang pada awalnya membuatku tertarik untuk kos di rumah ini, saat aku masuk pada semester 6 kuliahku. Dengan berkerudung, menurutku justru semakin menonjolkan kecantikan wajah yang dimilikinya. Alis matanya yang tebal terpadu dengan matanya yang bening indah, hidungnya mancung bangir dan bibirnya yang merah merekah, serta ditunjang postur yang tinggi serasi. Entah mengapa aku selalu tertarik dengan cewek cantik berkerudung. Mungkin karena pikiran nahalku yang selalu membayangkan tentang apa yang ada di balik baju yang tertutup itu. Tapi malam ini Tante Maya berpenampilan lain, tanpa hijab dan penutup kepala apapun. Rambutnya yang tidak pernah terlihat, dibiarkan terurai. Demikian juga dengan bajunya, Tante Maya memakai daster di atas lutut yang sekilas cukup menerawang dan hanya dilapisi oleh kimono panjang, yang dibiarkan tanpa dikancing. Sehingga di mataku, seperti ada bidadari yang turun dari khayangan. Cantik dan mempesona. Mungkin begitulah kalau menjelang tidur. Gambar TV-nya jelek ya? Tanya Tante Maya yang mengagetkanku. Iya, antenanya kali, jawabku sambil menunduk. Aku semakin berdebar ketika Tante Maya duduk di sebelahku sambil meraih remote control. Tercium bau harum darinya yang membuat hidungku kembang-kembang kempis. Ah, benar, semua jelek,
Nonton yang lain saja ya. Kata Tante Maya. Terserah Tante sajalah, jawabku sambil masih berdebar menghadapi situasi itu. Tapi adanya film romantik, nggak apa kan? Kata Tante Maya lagi sambil tersenyum seperti ada maksud tertentu. Aku paham maksudnya, tapi tidak yakin film yang dimaksud adalah film romantik. Ya terserah Tante saja, aku mah ngikut lihat aja. Jawabku lagi. Tante Maya kemudian bangkit dan menuju kamar anaknya. Aku semakin berdebar, kurapikan dulu kain suarungku, karena kusadari di baliknya hanya Cidi, kemudian kuteguk air di gelas. Beberapa saat kemudian Tante Maya keluar dari kamar dengan membawa sebuah flash disk berwarna hitam. Mau nonton yang mana, Don? Tanyanya sambil menyodorkan flash disk sambil pula duduk kembali di sampingku. Yang mana sajalah, Tan. Aku kan gak ngerti mana yang bagus. Jawabku sambil menyerahkan kembali flash itu. Setelah dicolokkan, kemudian keluar beberapa judul film, Tante Maya bilang, yang ini saja ya, ceritanya bagus nih, aku sering nonton tapi gak bikin bosen. Katanya, memang Tante suka nonton film romantik. Tanyaku, ya kadang-kadang, kalau lagi suntuk, apalagi TV-nya lagi gak jelas gitu, jawab Tante Maya sambil tertawa kecil. Bapak juga, tanyaku lagi. Enggak lah, marah dia kalau tahu, Bapak kan orangnya kolot, monoton, gak ada variasi, bosenin. Jawab Tante Maya kembali duduk sembari mencet tombol play. Aku tertegun mendengar pengakuan Tante Maya itu. Aku mulai paham rupanya ia lagi pingin cari hiburan buat ngobatin rasa bosan dan jengkel dari perlakuan suaminya. Aku mulai bisa menangkap maksud yang sebenarnya. Dalam hati aku bersorak girang tapi juga takut, karena Tante Maya belum pernah berlaku seperti ini sebelumnya. Film sudah mulai, Tante Maya duduk sambil mengangkat satu kakinya ke atas kursi dengan tangannya ditumpangkan di lututnya yang terlipat. Tante lagi bete ya? Tanyaku sambil menatapnya, dan Tante Maya balik menatapku dengan pandangan berbinar dan mengangguk perlahan. Kamu mau nolongin saya kan? Tanya Tante Maya sambil memegang tanganku. Bagaimana dengan Bapak? Tanyaku ragu-ragu, tapi tahu maksud Tante kosku ini. Jangan sampai Bapak tahulah, itu bisa diatur, lanjutnya sambil mulai merafatkan barisan. Aku tidak mau lagi berpikir panjang, dasar aku juga lagi bete, terlihat kerinduan dan hasrat yang bergelora dari Tante Maya. Aku semakin yakin bahwa Tante Maya ini benar-benar lagi butuh saluran yang tepat, karena ia terkesan yang mengambil inisiatif, bahkan yang lebih aktif. Segera saja perjalanan yang sangat menyenangkan ini dimulai. Laut ku seberangi, gunung ku daki, dan lembah ngarai pun aku telusuri, sampai hanya suara mistis yang kutemui, yang menghipnotisku makin semangat untuk terus berjuang, sampai menemukan pantai indah, tempat melepaskan segala lelah. Don, gak ngangka aja kalau kamu bisa membawaku ke tempat ini. Jujur, ini baru pertama kali aku temukan, ternyata indah banget. Kamu hebat Don, ucap Tante Maya sembari kulihat butiran bening dari ekor matanya. Emang Bapak gak pernah ngajak ke tempat ini Tan? Tanyaku sembari menyeka air yang mulai jatuh di pipinya. Pernah sih iya, tapi gak pernah sampai di tempat ini, tempat dambaanku selama ini. Jadi, tanyaku penasaran. Jadi apanya Don? Ya cuma jadi kecewa dan kejengkelan. Makanya hanya lahirku saja yang bahagia, tapi batinku ini teramat tersisa. Ujarnya dengan suara lirih dan memelas. Baik Tante, aku akan mengajak jalan-jalan lagi sampai semua harapan dan keinginan Tante terlunaskan, tapi untuk saat ini saja. Kataku, kok gitu Don? Emangnya kenapa? Tanya Tante Maya cukup kaget. Karena aku nggak mau nyakiti hati-hati Pak Wahyudi nantinya. Beliau yang berhak dan punya kuasa akan semua yang Tante miliki. Kok gitu sih? Ibarat orang makan, aku baru saja mau merasakan, lapar ia kenyang pun belum sama sekali, masa kamu tega akan ninggalin begitu saja? Sudahlah, itu urusan nanti.
Jawab Tante Maya yang bikin hatiku terenyuh dan simpati. Tapi Tante janji, gak boleh mendua di saat bersama Pak Widayat. Iya Don, aku janji, akan berlaku waspada dan hati-hati. Tapi ya begitulah namanya manusia, ada hilaf dan lupa. Ternyata Tante Maya lupa akan janjinya. Saat Pak Wihyudi baru saja berangkat keluar kota, Tante Maya langsung saja ngajak beriang gembira, gak taunya Pak Wahyudi kembali ke rumah karena ketinggalan laptopnya. Untung, aku masih dengar saat mobilnya masuk garasi, dan Tante Maya langsung nyelametin diri masuk ke dalam KMR Memendi. Sementara aku seolah nyiapin barang untuk berangkat kerja. Sejak itulah, aku ada semacam trauma, sehingga ada rasa minder dalam jiwa, kecuali dalam keadaan yang terfasa. Maksudku, gak sesering dulu gitu. Beruntungnya, sebulan lagi aku akan mendapat job baru pindah ke kantor pusat. Yang paling lucu dan spektakuler itu, malam itu juga aku dapat kabar dari Tante Maya kalau dirinya udah telat 2 bulan. Menurut keyakinannya, apa yang kini tengah dialami tak lain adalah produk hasil kerja sama yang erat denganku. Beliau mah gak nuntut apa-apa dariku, sebab Pak Wahyudi malah seneng mendengar semua itu. Ya udahlah, semoga semua akan lancar-lancar saja. Semenjak aku dipindah ke kantor pusat itu, Arsita, pacarku pun telah menyelesaikan studinya, yang kini malah jadi atasanku di kantor yang sama. Iya aku nikahi 5 bulan berikutnya, sebab aku khawatir masih sering inget Tante Maya yang tengah ngandung anakku yang pertama. Sekian dan terima kasih.